Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dai Hasan Bengkulu. Di sini kami akan mewawancarai kakak tentang Sanggar STM Budaya. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Halimah Tusadia dari mewakili teman-teman saya di sini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya akan bertanya tentang bagaimana sejarah berdirinya STM Budaya. Oke, STM Budaya itu lahir di tahun 2018, tepatnya di tanggal 25 Oktober. Jadi STM Budaya ini awalnya mimpi saya, karena memang dari dulu saya menyukai seni tari, dan saya pengen suatu saat saya bisa punya sekolah tari, awalnya seperti itu. Jadi STM itu awalnya, nama STM juga itu merupakan kepanjangan dari sekolah tari awalnya. Terus karena saya berpikir bahwa untuk membuat satu sekolah itu prosesnya panjang dan sulit, makanya saya memutuskan untuk memulai dengan membuka sanggar tari. Nah, itulah kenapa mulai dari tahun 2018 itu saya giat untuk mencoba mewujudkan mimpi saya untuk punya sanggar tari dengan nama STM Budaya, Sanggar Tari Mahligai Budaya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sejarahnya, semuanya berawal dari mimpi saya dan keinginan saya. Oke, baiklah. Jadi, siapa yang bertanggung jawab atas sanggar ini? Kalau untuk yang bertanggung jawab, sepenuhnya saya, karena saya di sini sebagai pemilik sekaligus juga sebagai ketua dari Sanggar STM Budaya ini. Dan kemudian ada beberapa orang yang terlibat di pengurus sebagai sekretaris, bendahara, wakil, dan juga ada beberapa penasehat yang dan juga pelindung yang saat ini juga sudah terdaftar secara resmi di kepengurusan sanggar ini. Oke, baik kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kegiatan sanggar ini? Apakah ada latihan khususnya? Oke, karena basicnya memang kita merupakan sanggar tari, jadi memang kegiatan kita semuanya berhubungan dengan tari. Mulai dari pembelajaran untuk anak-anak dari kelas sekolah dasar, itu dari SD kelas 4 sampai di usia perguruan tinggi, itu kita lakukan proses latihan. Kalau untuk proses latihan rutin untuk di kita sendiri itu sebenarnya di jadwalnya, awalnya jadwal itu di Jumat, setiap Jumat sebenarnya. Cuma karena sekarang ini kebetulan untuk anggota dari sanggar kita sendiri itu sebagian besar sudah mulai sibuk dengan perkuliahan, sibuk dengan pekerjaan. Jadi untuk jadwal latihan rutin itu kita mulai sedikit bergeser dari awalnya. Jadi harinya mulai tidak menentu, tetapi untuk dalam satu minggu kita pastikan ada satu kali untuk latihan rutin. Oke. Seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya, apa saja sih tujuan kakak dalam mendirikan Sanggar STM Budaya ini? Ya, kalau ditanya tujuan, goals paling besarnya memang saya pengen punya sekolah suatu hari nanti. Saya pengen punya sekolah tari, karena kalau saya lihat di Bengkulu memang sudah punya, tapi sistemnya masih seperti sekolah seni. Jadi belum ada sekolah yang memang khusus untuk tari. Itu tujuan utamanya. Kalau untuk tujuan di secara sepanjang perjalanan ini sih, tujuan saya cuma saya pengen membina adik-adik yang punya bakat dan minat di dunia tari, tetapi bukan hanya sebatas tari tradisi. Karena saya tertarik aja gitu, pengen suatu saat nanti kayak di Bengkulu itu punya penari-penari hebat, penari-penari yang bukan hanya sebatas nari dol doang gitu, tapi juga bisa tarian-tarian lainnya. Salah satunya mungkin tari modern kayak gitu. Oke. Selain di daerah Bengkulu, apa mungkin kakak mempunyai sanggar ini atau mendirikannya di tempat lain juga? Kalau cabang ya? Iya, ke cabang kayaknya. Kalau cabang sejauh ini belum. Cuma mohon didoakan semoga suatu hari nanti kita bisa punya cabang. Memang pengen gitu bisa punya cabang. Tapi kalau sanggar, kalau notabene masih sanggar gitu ya, maksudnya untuk ngebuka cabang di tempat lain mungkin agak sulit karena terbatas dengan kepengurusan dan alat ya. Karena namanya kalau sanggar itu ada beberapa hal yang banyak hal sebenarnya yang perlu dipersiapkan. Salah satunya kayak sanggar tari itu ada alat musik yang harus dipersiapkan juga. Jadi kalau udah buka 2 cabang, otomatis kita butuh alat yang awalnya cuma 1 set bisa jadi 2 set kayak gitu. Tapi untuk sejauh ini saya masih udah mulai sih sebenarnya untuk membuat kayak
melakukan pelatihan ataupun kayak ngebuat mini komunitas di beberapa sekolah-sekolah yang bukan hanya di dalam kota. Jadi kayak di Kabupaten Benteng seperti itu. Saya mulai dari sekolah-sekolah gitu. Berharapnya nanti ya suatu hari semoga. Oh ya, semoga, Semoga. bisa terwujud Amin, amin. mimpinya. Jadi biasanya apa saja sih keperluan yang dibutuhkan oleh sanggar? Oke, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kebutuhan dari sanggar sendiri, utamanya kalau sanggar tari itu double ya. Kita butuh penari, kita butuh alat untuk mengiring tari. Jadi kalau ditanyakan keperluan, lebih banyak sebenarnya dari sanggar-sanggar kayak contoh sanggar musik atau apa-apa gitu, lebih banyak lagi. Kita butuh alat musik untuk pengiring, kita butuh orang-orangnya, SDM-nya untuk yang main musik, untuk yang menari. Kita butuh kayak kostum, kita butuh tempat latihan yang lebih besar, karena kalau tari nggak ada musik kan gimana kan, jadi kita butuh tempat yang luas. Dan sejauh ini keperluan-keperluan yang seperti itu memang agak sulit karena satu lokasi ya. Kalau kayak di rumah ini sendiri, lokasi saya kan ngambil di rumah, lokasinya padat penduduk, maksudnya tempat untuk latihan itu untuk lapangan-lapangan yang gede itu nggak ada. Jadi keperluan-keperluan yang seperti itu yang agak sedikit sulit gitu untuk terpenuhi. Oke. Untuk selanjutnya Kak, bagaimana sih Kakak menjadikan sanggar STM Budaya ini untuk menjadi lebih maju? Oke. Bersyukurnya saya terlahir sebagai seniman muda. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari senior-senior saya, seniman-seniman yang sebelumnya, mengenai teknik-teknik ataupun cara-cara hal yang semuanya berkaitan dengan tari, dan bisa saya implementasikan sekarang ini di masa sekarang dengan cara yang lebih muda atau cara yang lebih modern. Contoh, seniman-seniman senior saya, kalau saya lihat mereka menciptakan tari, tapi mereka agak sedikit kesulitan ketika harus mempromosikan melalui media sosial. Oh ya. Nah, karena saya sebagai seniman muda yang terlahir di generasi milenial, saya lebih paham mengenai sosial media. Jadi saya memiliki sedikit keuntungan. Saya bisa mempromosikan lewat sosial media ataupun hal media-media lainnya yang mungkin dari senior-senior saya tidak bisa dilakukan. Nah, dengan cara seperti itu saya bisa lebih sedikit maju satu langkah dibandingkan senior-senior saya yang, mohon maaf ini mungkin secara usia mungkin mereka lebih tua kayak gitu. Jadi untuk memajukannya, ya saya memanfaatkan semua hal yang belum dimiliki oleh senior-senior saya sebelumnya. Kayak sekarang saya menggunakan platform Instagram, saya pakai, yang mana semua orang menggunakan itu. Saya pakai platform TikTok untuk mempromosikan sanggar saya, yang mana senior-senior saya mungkin agak malu untuk menggunakan TikTok. Nah, dengan cara seperti itu mungkin sanggar ini akan jauh lebih maju satu langkah dibandingkan komunitas-komunitas lainnya yang digandrungi sama senior-senior saya yang lebih tua gitu. Oke, pastinya sudah banyak prestasi yang didapat ya Kak ya. Alhamdulillah ya. Jadi Sedikit-sedikit. untuk sejauh ini selama sekitar 4 tahun berdirinya Iya, Sanggar STM Budaya, apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh STM Budaya? Kalau untuk secara prestasi bisa dilihat sendiri ada pamer. Kalau untuk prestasi sendiri sejauh ini alhamdulillah untuk dari tingkat kota, tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional, saya beserta teman-teman semuanya dari Sanggar STM Budaya ini alhamdulillah sudah menorehkan prestasi. Sebagai beberapa diantaranya untuk dari kota sendiri, kita kemarin terlibat di Pekan Kebudayaan Daerah dan itu terpilih sebagai penampil terbaik. Dan kemudian juga kita aktif di beberapa kegiatan-kegiatan di dalam kota. Kemudian kalau di tingkat provinsi kita kemarin mendapatkan juara 1 untuk lomba tari piring kreasi itu yang diadakan oleh museum, dan juga juara 1 tari kreasi piring juga yang diadakan Taman Budaya Bengkulu. Dan alhamdulillah juga STM Budaya juga kita memiliki sedikit peluang untuk di nasional. Salah satunya kita terlibat di Pekan Kebudayaan Nasional untuk di kemarin kurasi ya, masih tahap kurasi untuk Pekan Kebudayaan Nasional. Dan di 2020 awal-awal COVID
Kita juga sempat mewakili Bengkulu untuk ikut dalam National Folklore Festival di Universitas Indonesia. Dan 2 tahun ini, 2020-2021, alhamdulillah kita berhasil untuk membina siswa untuk Festival Lomba Seni dan Siswa Nasional FLS 2N di tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional. Seperti itu. Dan beberapa lainnya. Yang paling bikin bangga yang ini. Dari museum bisa dapat piala bergilir. Sudah banyak banget prestasi yang sudah didapat. Dan mau tahu nih, siapa tahu nanti ada rekan-rekan dan mungkin ada yang ingin bergabung. Itu gimana caranya, Pak? Caranya di bawah ini. Oke. Nggak, caranya gampang. Caranya kalau untuk bergabung di kita sendiri, syaratnya ya belum berkeluarga lah ya. Belum berkeluarga. Karena kalau udah berkeluarga ribet nanti pas latihan, kudu izin istri, suami. Di kita usia mulai dari, kalau untuk yang sekolah dasar itu dari kelas 4. Maksimal di kelas 5, kalau kelas 6 kita udah sedikit membatasi. Terus kalau untuk yang remaja mulai dari SMP kelas 1 sampai di perguruan tinggi untuk semester 6. Untuk semester lanjut kita izinkan tetapi tidak terlalu difokuskan untuk setiap kegiatan. Terus kalau untuk pendaftaran sendiri bisa langsung datang ke sekretariat kita di Penurunan, Jalan Putri Gede Cempaka, RT 3 RW 1 nomor 77 Penurunan Bengkulu. Syaratnya cukup bawa fotokopi KTP atau identitas lainnya, bisa kartu pelajar, kartu mahasiswa, ataupun kalau udah nggak punya identitas apapun, kayak SIM juga nggak punya, bisa bawa KK. Tapi jangan beserta kepala keluarganya, nggak usah dibawa, cukup kartu keluarganya. Terus pas foto 4x6, 2 lembar, dan terakhir itu ada uang tahunan. Sudah banyak yang diraih, sudah panjang perjalanannya ya pasti ya. Jadi pengen tahu nih gimana sih suka dan duka yang sudah dilewati oleh Sanggar STM Budaya ini sendiri. Oke. Saya kalau ditanya suka duka, saya mulai dari dukanya dulu. Silakan. Kalau dukanya sendiri sampai sejauh ini karena kita tinggal di provinsi yang notabene masih memandang bahwa pekerjaan yang baik itu adalah orang yang bersepatu dan bekerja di instansi atau jadi ASN kayak gitu ya. Satu pandangan miring dari masyarakat tentang orang-orang yang berkesenian, terutama di seni tari, masih selalu ada pertanyaan mau jadi apa. Dan hal-hal yang seperti itu menjadi hal yang menurut saya sedikit mengganggu, karena sebenarnya untuk sejauh ini kan kita sudah bisa hidup di era gig ekonomi. Jadi gig ekonomi di mana sebenarnya kita bisa mencari uang dari mana saja. Dan untuk untuk pekerjaan penari itu orang masih menganggapnya bukan sebuah pekerjaan, padahal itu sebenarnya bisa menjadi profesi. Nah, duka yang seperti itu dari pandangan miring masyarakat